Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 46. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan bersurah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paenah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Ketika berumur 17 tahun, Yusuf masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, terbiasa menggembalakan domba dan kambing milik orang tuanya. Pada usia belasan itu pula, Yusuf dijual paksa oleh saudara-saudaranya yang iri atas perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf, kepada pedagang Midian yang kemudian menjualnya sebagai budak di Mesir. Bekerja di kediaman Potifar merupakan pengalaman pertama Yusuf sebagai budak. Tetapi Yusuf segera menempatkan dirinya di dalam realitas baru kehidupan yang dihadapinya. Yusuf menyesuaikan dirinya dengan cepat dari seorang anak yang terbiasa dilayani budak orang tuanya menjadi seorang budak yang bekerja bagi seorang pejabat penting Mesir. Yusuf mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Ketika orang tua dan saudara-saudaranya tidak bersama Yusuf, Allah bersamanya. Allah menyertai Yusuf berarti Allah bersama dengan Yusuf dan memberinya kekuatan ketika sedang mengalami penderitaan jasmani maupun batin. Allah berjalan bersama dengannya ketika Yusuf belajar bekerja untuk kepentingan Potifar, majikan Mesirnya. Allah memberikan hikmat dan akal budinya ketika Yusuf menghadapi berbagai persoalan di dalam pekerjaan sehingga mampu menemukan solusi yang baik. Allah membuat Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf yang bekerja dengan baik di kediaman Potifar malah difitnah istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar, menerima akibat langsung dari kesalehannya. Yusuf harus membayar harga atas komitmennya terhadap kebenaran Allah. Tetapi Yusuf tidak tenggelam di dalam ratapan memilukan yang menyesali perjalanan hidupnya yang menyesakkan. Yusuf mulai belajar menerima fakta bahwa dirinya tidak lagi berposisi sebagai budak yang bekerja bagi Potifar majikan Mesirnya, tetapi berada di dalam penjara di negeri asing dengan budaya yang sangat berbeda. Yusuf menerima fakta kehidupan itu dengan menyesuaikan dirinya sebagai tahanan. Yusuf tidak berdiam diri di dalam tahanan. Yusuf memberikan dirinya bekerja bagi kepala penjara. Di penjara, Yusuf mulai belajar dengan sungguh. Setiap hal yang dipercayakan kepadanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tugas dan tanggung jawab kecil dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf yang membuatnya berhasil menyelesaikan segala tugasnya terlihat oleh kepala penjara. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di penjara, Yusuflah yang mengurusnya. Melalui kemampuannya menafsirkan mimpi juru minuman Raja Mesir, Yusuf dibawa menghadap Fir'aun dan menafsirkan mimpi penguasa Mesir itu. Setelah menerangkan makna mimpi Fir'aun, Yusuf juga memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gagasan Yusuf untuk mengumpulkan hasil pertanian selama 7 tahun masa kelimpahan dianggap sebagai solusi dari persoalan besar nasional yang akan dihadapi di 7 tahun berikutnya. Yusuf juga memberikan saran untuk mengangkat orang yang akan mengerjakan pekerjaan besar itu untuk memastikan bahwa tindakan penting itu tidak berhenti kepada wacana.
Kombinasi antara gagasan baik dan menemukan orang yang tepat untuk mengerjakan suatu rencana merupakan kunci penting untuk menjamin dapat diselesaikannya suatu masalah dengan baik. Fir'aun yang terkesan dengan kemampuan istimewa yang dimiliki Yusuf justru langsung mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Mesir pada usia 30 tahun. Dalam 12 tahun perjalanan hidupnya yang penuh onak dan duri, begitu banyak hal yang terjadi di luar pemikiran dan keinginan Yusuf. Ketika Allah memiliki suatu rencana bagi anak-anaknya, Dia akan memakai berbagai macam cara dan sarana untuk mempersiapkan anak-anaknya menuju kondisi yang dikehendakinya. Di dalam proses mempersiapkan anak-anaknya untuk mewujudkan rencananya, Allah tidak melepaskan dan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Allah menyertai anak-anaknya. Allah menyertai anak-anaknya dengan berjalan di depan, menuntun mereka menapaki jalan sulit kehidupan. Allah menjadi terang yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh di jalan gelap kehidupan. Allah menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan di jalan terjal kehidupan. Allah yang membuat berhasil segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya. Hasil pengajaran dan pembentukan Allah kepada orang percaya akan menghasilkan karakter khas orang percaya. Kombinasi kualitas tertentu dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan membuat berbeda dari orang lain yang tidak disertai Allah. Ciri khas tersebut membuat orang percaya berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Karakteristik yang akan membawa semakin mirip dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan. Karakter khas yang membuat Yusuf bertanggung jawab dalam setiap tugas yang dilakukannya. Karakter khas yang membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Setelah 12 tahun perjalanan hidup yang sulit, Yusuf akhirnya berada di dalam kondisi yang direncanakan Allah baginya, menjadi pemimpin bagi rakyat Mesir untuk keluar dari krisis ekonomi berat selama 7 tahun. Setelah beberapa tahun menjadi saluran berkat bagi Potifar dan kepala penjara, Yusuf bersiap menjadi saluran berkat bagi seluruh Mesir. Setelah 12 tahun proses pendidikan karakter, Yusuf akhirnya berada di dalam posisi yang memungkinkannya menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Mesir di dalam situasi sulit yang akan segera menghadang. Karena itu, sebagai orang yang ditarik Allah datang kepadanya, percaya kepada pimpinannya dan mempercayakan diri kepada Allah akan membawa kita kepada kondisi seperti yang direncanakannya bagi diri kita, hidup bagi kemuliaannya.